Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut dengan tema Armageddon, perang bintang. Jadi Tuhan itu menarik ya sampel-sampel random dari varian random ya di dunia, kemudian dipotensikan ya, kemudian itu akan merubah alam makronya ya. Sekali lagi, alam makro itu ditarik ya oleh Tuhan sampel random untuk masuk ke ilmu ini ya. Kemudian alam makronya terserap menjadi mikro. Kemudian ketika orang ini wajah itu bisa pilih kuantum mi'raj, maka itu otomatis akan mempengaruhi alam makro di latar belakang orang ini. Intinya begitu ya. Nah, contoh kaca di tempatnya Pak Umar itu ada kasus besar nongol ya, besar sekali kasusnya. Ada kasus besar di tempatnya Pak Munajat, nongol besar sekali ya. Nah, itu kalau Bang Teja kuat ya, itu pun akan muncul kasus besar di alam makronya ya. Demikian juga kalau Pak Sus kuat ya, sampai erat ya, sampai kuantum, itu pun akan ada kasus besar yang nongol di makro latar belakangnya ya. Demikian juga kalau Kiai Nastain kuat ya ubudiahnya dan wajah itu bisa pilihnya, maka latar belakang di belakangnya Kiai Nastain pun akan terkoreksi besar-besaran ya. Saya di sini nggak menyebut latar belakang makronya ya, tidak ya, nggak boleh ya, biar nggak sensitif ya. Tapi tentu yang di sini tahu ya latar belakangnya Kiai Nastain itu apa, latar belakangnya Pak Susilo itu apa, latar belakangnya Pak Munajat, Bang Teja, itu akan kalau kuat ya wajah itu bisa pilihnya, inilah yang akan merubah wajah makro kenyataan dunianya. Asalkan mi'raj, asalkan kuantum, asalkan sungguh-sungguh wajah itu bisa pilih ya, kuat-kuatan ya, tapi ya demikian ya. Jadi sekali lagi, makro atau latar belakang dibaliknya ini ketika orang ini ketarik ya, dipilih Allah masuk ke sistem kodim ya, kemudian makro ini menjadi mikro dibalik dia ya. Kemudian mikronya kalau dia wajah itu bisa pilih, ini akan kuantum dan mi'raj ya. Kemudian karena telah kuantum mi'raj ya, naik dimensi ya, bukan naik kepandaian, bukan, sampai naik dimensi, berarti melewati limit ambang batas ya. Maka wajah alam makro di balik mikro orang itu akan berubah ya. Itulah gambaran ya. Nah, bagaimana Tuhan merubahnya? Nggak usah dipikir, karena yang ini adalah metodologi kodim, itu bukan yang syariatnya, itu bukan urusan kita. Bagaimana Tuhan mengurai dari kodim, diurai menjadi baru ya, kemudian naik menjadi kodim lagi, menjadi baru lagi, itu urusan Tuhan ya. Kita tetap ada di jalur tarik kodim ya.
Bagaimana Tuhan mengurai dari kodim menjadi baru, itu urusan Tuhan ya. Bagaimana kronologinya, asbabun nuzulnya, itu urusan Tuhan ya. Sebab-sebabnya ya, puzzle-puzzlenya itu akan dari yang awalnya abstrak ya, menjadi konkret. Nah, demikian. Nah, kalau kita benar-benar mau serius ya, pembaharuan, kita harus memahami itu dan disiplin tinggi ya. Nah, demikian. Itu alam makro di balik kita, latar belakang kita itu akan dirubah itu. Nah, seperti itu. Kita nggak sadar kita dipakai tajalinya Allah untuk merubah, memperbaiki dunia ya. Dan itu ada momentumnya ya. Makanya yang disebut Imam Mahdi itu imam petunjuk ya. Diberi petunjuk, menyampaikan petunjuk, dan menunjukkan. Dan perangnya adalah perang petunjuk. Maka pasukannya pun pasukan menyampaikan petunjuk, gampangnya begitu. Makanya di sini ya, kita nggak diajak perang angkat senjata ya, kayak zaman Nabi. Ayo kita jihad ya, kita siapkan pedang, pisau, panah, tombak, kuda, nggak begitu. Tapi pasukan Mahdi ini pasukan petunjuk ya. Maka sangatlah wajar kalau ini perang propaganda dan perang dakwah, itu aja. Makanya kita harus sungguh-sungguh dengan dakwah ya. Nggak boleh di sambilan, nggak boleh. Karena nanti akan apa ya, ibarat kita memegang pedang, kalau salah itu akan melukai tanganmu sendiri ya. Demikian. Jadi nantinya gambarannya kita akan perbanyak orang-orang yang menyampaikan petunjuk ya. Dan petunjuk itu garis komando. Dari petunjuk kan dari Allah ya, kemudian melalui Rasul, kemudian melalui ulil amri minkum. Barulah petunjuk itu diberikan kepada seluruh pasukan untuk disampaikan kepada manusia. Tapi fokusnya jangan kepada manusia ya, fokusnya tetap kepada yang memberi petunjuk ya. Dari mana petunjuk itu datang ya. Karena apa? Ini ilmu qadim ya, top down. Jangan memakai kepintaran ya, tapi memakai hukum top down. Kita patuh kepada pemerintah ya. Berarti apa? Dari dia, nah ini ya, dan dengan dia, kemudian untuk dia. Nggak usah pedulikan orang di luar. Ya, dakwah kita sebetulnya untuk kita-kita saja ya. Cuman linknya itu disambungkan keluar ya. Jadi kita dakwah itu karena guru, karena perintah guru. Kemudian beserta siapa? Beserta guru. Kemudian untuk siapa? Untuk guru, bukan untuk orang lain. Nggak usah dipedulikan orang lain. Cocok orang lain mau dengar apa nggak dengar, nggak usah dipedulikan. Mau lihat atau tidak, nggak usah dipedulikan. Ingat ya, ini beda ya, karena la ilaha illallah itu berarti hanya tentang dia. Karena ini datang dari Allah ya, top down, bukan bottom up ya. Maka cara dakwahnya pun berbeda dengan cara dakwah orang lain di luar. Dulu saya sampaikan, orang beriman dan orang yang belum beriman, cara mencari rezekinya berbeda. Kalau orang beriman cari rezekinya adalah ya, berbakti untuk Tuhan, berbakti Tuhan ya. Kemudian Tuhan yang ngasih rezeki. Makanya dari jalan tidak kau sangka-sangka. Tapi kalau orang belum beriman,
orang itu nyari material ya. Makanya orang itu mencari uang ya, mencari keuntungan. Ya niatnya memang mencari keuntungan. Tapi kalau orang beriman itu mencari ridho. Sedang rezekinya dari Tuhan, loh beda ya. Itu pun dari jalan yang tidak kau sangat-sangat beda ya. Dakwahnya orang beriman dan dakwahnya orang awam pun beda. Orang awam itu menyampaikan pengetahuan sama dengan prinsip orang cari rezeki ya, orang awam dan orang beriman. Orang awam itu menyampaikan ilmunya kepada orang lain. Ya. Langsung ya, tanpa lewat Tuhan. Samanya orang awam mencari rezeki itu langsung ya mencari uang, mencari keuntungan tanpa lewat Tuhan. Tapi kalau orang beriman dakwah itu lewat Tuhan, ya, dari Tuhan, beserta Tuhan dan untuk Tuhan, bukan untuk yang lain. Makanya orang beriman cari rezeki bukan untuk cari rezeki, ya. Boleh kita diperintah mencari ridho, loh kan? Ilahi anta maksud waridho kamana, bukan mencari rezeki. Nah, beda ya. Sekali lagi, kalau orang beriman itu dari ya beserta Tuhan dan untuk Tuhan. Orang beriman cari aktivitasnya cari rezeki itu ya itu dari Tuhan, beserta Tuhan dan untuk Tuhan. Orang beriman dakwah pun demikian, dari Tuhan, beserta Tuhan dan untuk Tuhan. Semuanya ya. Orang bekerja pun demikian, orang apapun demikian, orang rumah tangga pun demikian, rumah tangga orang beriman ya begitu, dari Tuhan, beserta Tuhan untuk Tuhan. Tapi orang awam dari dirinya kepada yang lain materialistik ya, tidak lewat Tuhan. Nah makanya nanti ya, yang petani pun begitu, yang nelayan pun begitu, yang pendakwah pun begitu ya, yang dokter pun begitu, semua begitu. Bedanya kalau orang yang belum beriman ya, itu untuk materialistik ya tujuannya. Tapi kalau orang beriman itu tadi dari Tuhan, beserta Tuhan untuk Tuhan. Nah, dakwah kita itu dakwahnya orang beriman dari sono ya, beserta sono untuk sono. Nggak usah pikirkan dakwah kita ini mau dilihat orang di luar, nggak usah ya. Itu bukan urusanmu ya. Karena tanggung jawab kita itu kepada Tuhan, bukan kepada yang lain ya. Makanya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Sungguh sholatku, hidupku, matiku hanya untuk Tuhan, loh beda ya. Kalau orang awam, hidupku untukmu, istriku, gitu. Untuk anakku, untuk apa? Itu orang belum beriman. Tapi kalau orang beriman, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Demikian juga la ilaha illallah, tidak ada apapun yang lain yang aku sembah kecuali Allah ya. Kecuali berarti hanya untuk Allah ya. Demikian juga inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, hanya untuk Allah. Berarti tidak ada yang lain. Dakwah kita pun ya nanti ya pasukan dakwah ya itu memberikan perintah guru ya, kemudian beserta guru dan untuk guru, bukan untuk orang lain. Jangan, nggak usah dipikirkan itu orang lain, anggapannya nggak ada ya. Tapi ya ikut perintahnya. Jadi breakdown lah perintah guru, beserta guru dan untuk guru, nggak usah pikirkan yang lain ya. Sedangkan untuk yang lain itu dari jalannya tidak kau sangka-sangka. Samanya ya orang beriman ya, dilihat orang cari rezeki nggak boleh, padahal ya cari rezeki nggak boleh, cari ridho ya. Tapi jalan rezekinya itu urusan Tuhan. Kau dapat uang dari jalan tidak kau sangka-sangka toh. Kau kerja itu bukan cari uang ya kalau orang beriman. Kau kerja pun bukan untuk cari gaji ya. Kau kerja cari ridho. Sedangkan uangmu dapatnya berapa, dari mana ya, itu urusan Tuhan.
Nah, demikian ya. Makanya rizkinya dari Tuhan, bukan dari bosmu, bukan dari pekerjaanmu, bukan. Ini beda tipis sekali ya. Demikian juga dakwah ya. Dakwah itu tadi sama persis ya. Karena orang beriman harus bertakwa. Bertakwa kan harus dari Allah. Bertakwa dan juga untuk Allah ya. Dan Allah nggak mau diduakan, maka semuanya untuk Allah. Dakwah itu ya nggak usah pikirkan untuk orang lain, nggak usah. Karena perintah guru ya dijalankan beserta bimbingan guru, beserta guru ya. Kemudian untuk siapa? Untuk guru. Lantas bagaimana kita bisa menerangkan kepada yang lain? Itu urusan Tuhan. Yang tidak kau sangka-sangka itu urusannya, bukan lagi urusanmu. Ya, ini tipis ya. Tipis sekali. Beda antara orang beriman dan orang yang belum beriman ya. Nah, jadi demikian supaya nggak panjang-panjang nanti kita sambung di session yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.